Akhir-akhir ini, kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung marak terjadi. Beberapa kasus bahkan dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Padahal, figur seorang ayah merupakan sosok pemimpin dan pelindung bagi keluarganya. Namun apa jadinya jika sang pelindung tersebut malah menjadi ancaman bagi sang anak? Jasad seorang bayi berumur 3 bulan terbungkus kantong plastik ditemukan mengapung di Sungai Dukuh Kali Ampo, Pati, Jawa Tengah pada Selasa 2 Mei lalu. Diketahui jenazah merupakan bayi yang sempat dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Selain melapor kepada polisi, orang tua bayi tersebut pun melakukan beberapa ritual untuk memperoleh petunjuk dari sang Khalik karena percaya sang bayi telah diculik oleh makhluk halus. Tidur, supaya nggak rewel, habis tidur, jam 5 menit itu gantian kakaknya naik ke atas kursi dalam itu, dia nangis, rewel, langsung saya inisiatif, saya hubungkan pakai motor, sampai rumah itu jam 12.15 atau sampai jam setengah 1. Waktu itu sudah kondisi sudah tidak ada ya? Ya, sudah tidak. Sedang melakukan doa bersama, ada yang melakukan ritual tertentu lah untuk supaya ikhtiar kita bisa menemukan anak kita yang kedua yang hilang itu. Namun, ritual yang dilakukan Muhammad Soleh Ika Saputra ternyata untuk menutupi semua kejahatannya. Kasus ini terungkap usai polisi menemukan kejanggalan keterangan dari tersangka. Dari hasil pendalaman polisi, akhirnya tersangka mengakui segala kejahatannya dengan alasan sang anak selalu rewel ketika ditinggal istrinya berjualan. Bahwasannya sang ayah daripada anak bayi tersebut adalah pelaku yang membunuh daripada anaknya tersebut. Dengan cara anak tersebut dibekap oleh bantal, kemudian setelah tidak bernapas, anak bayi tersebut dimasukkan ke dalam kantong kresek hitam dan dibawa melalui motor, dimasukkan ke dalam bagasi jok motor dan dibuang di aliran sungai Kali Ampo. Katanya emosi karena kedua anak itu pada rewel. Kata saya itu bingung caranya menangani pulang hari. Terus langsung saya inisiatif untuk menetap anak saya. Kasus serupa juga terjadi di Gresik, Jawa Timur pada April lalu. Seorang pria bernama Muhammad Koat Afaul Kirom alias Alvan tega membunuh putrinya sendiri, Aka alias Z yang masih berusia 9 tahun. Alvan membunuh anak kandungnya saat korban tengah tidur pulas. Setelah melakukan aksinya, dia menyerahkan diri ke polisi. Petugas menemukan 24 luka tusukan pada tubuh korban. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Afalul atau Afan kepada anaknya inisial AK. Selanjutnya setelah beberapa ada informasi itu kita menindaklanjuti dengan mendatangi TKP dan benar bahwa pada rumah kontrakan di Putat Lor Menganti itu telah terjadi tindak pidana pembunuhan tersebut. Pelaku mengaku tega menghabisi nyawa anak kandungnya lantaran tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak bisa merawat anaknya, serta stres lantaran cekcok dengan sang istri yang kini kabur. Ia pun mengaku melakukan pembunuhan tersebut agar anaknya tak sengsara di dunia dan dapat masuk surga. Karena ekonomi. Ya, karena ekonomi Karena membiayai. ya, kerjanya gaji. Gaji. Karena anak kecil belum ada perusahaan. Apa karena istri pergi tidak pamit? Istri pergi hari Rabu kemarin. Nggak pamit. Pamitnya ambil KTP tapi nggak pamit. Jadi karena itu Terus kamu kecewa. Enggak. Karena sudah niat dari dulu untuk agar anak saya ini dia akhirat aja. Nggak di dunia, misalnya kecewa sama ibunya. Perbuatan keji yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya membuat polisi harus menguji kejiwaan para pelaku pembunuhan tersebut. Menurut psikologi forensik Reza Indragiri,
tak menutup kemungkinan tindakan semacam ini dilakukan oleh orang yang waras, namun berpura-pura tak waras demi lolos dari hukuman. Nyatanya, Reza juga memaparkan orang yang terbukti memiliki gangguan kejiwaan dan tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak serta-merta kebal hukum dan tetap akan dipidana. Bahwa karena sesungguhnya kita tidak sedang bicara tentang orang yang sakit, tapi kita bicara tentang orang yang melakukan perbuatan pidana, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaku atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana semacam ini sesungguhnya adalah orang yang waras, namun berpura-pura tidak waras. Modus yang acap kali dilakukan oleh para pelaku kejahatan diistilahkan sebagai malingering dalam rangka lolos dari pertanggungjawaban pidana. Karena kalau kita baca pasal 44 ayat 2 KUHP, kita akan bisa pahami bahwa pelaku pidana yang teridentifikasi memiliki gangguan kejiwaan dan anggaplah tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kan tidak waras, tetap proses hukumnya harus berlanjut sampai ke pengadilan. Kasus-kasus pembunuhan anak oleh orang tua kandung menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, utamanya bagi seorang ibu. Sosok ayah yang diharapkan menjadi pedoman justru malah tega menyakiti, bahkan menghilangkan nyawa sang buah hati. Dilansir dari digitalmama.id, salah satu organisasi yang menyoroti kasus-kasus pembunuhan anak adalah Save the Children. Chief of Advocacy, Campaign, Communication and Media Save the Children Indonesia, Troy Panto, menyatakan organisasinya itu mendesak pemerintah untuk memprioritaskan isu kesehatan mental orang tua. Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah. Kesiapan secara mental dan finansial harus dimiliki pasangan sebelum memutuskan menjadi satu dalam pernikahan. Kerjasama antar kedua orang tua juga diperlukan dalam keluarga. Saling mendukung dan memahami antar kedua orang tua menjadi kunci dalam berkembangnya satu keluarga. Kekerasan anak yang semakin marak menjadi PR setiap masyarakat agar kasus serupa tak lagi terjadi. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Orang tua seharusnya menjadi teman dan orang yang dipercaya sang buah hati. Keselamatan dan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab kita semua, dan di lingkungan, masyarakat kita butuh semua orang untuk saling menjaga.